semuanya, apa kabar? Jumpa lagi bersama aku Ana di Yunus Education. Seperti biasa teman-teman, Yunus Education akan selalu menampilkan ke kalian semua tentang hal-hal yang datang dari dunia pendidikan ataupun hal-hal yang bersifat edukasi atau edukatif lainnya. Dan pada kesempatan kali ini kebetulan kita akan membahas sedikit aja tentang guru honorer. Nah, tapi sebelum lanjut ke video, seperti biasa Ana mau ngingetin ke teman-teman semuanya, terutama penonton baru dari video Yunus Education, jangan lupa terus dukung kita dengan cara yang sangat mudah sekali, yaitu teman-teman tinggal klik tombol subscribe di bawah, kemudian juga jangan lupa like, komen bagi kalian yang mempunyai kritik atau saran buat Yunus Education, dan jangan lupa juga share sebanyak mungkin dan sejauh mungkin video ini supaya teman-teman juga bisa berbagi ilmu kepada yang lain. Dan yang paling penting terakhir, jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari Yunus Education. Oh ya teman-teman, buat kalian yang mungkin butuh informasi lebih atau segudang informasi tentang dunia pendidikan atau hal edukatif lainnya, teman-teman bisa ikuti portal kita atau langsung cek di portal kita, yaitu di www.yunus.id. Di situ tuh setiap harinya lengkap updatean-updatean tentang dunia pendidikan. Dan supaya nggak lama-lama, langsung aja kita pada kesempatan kali ini akan membahas tentang guru honorer, dimana di sebagian besar stigma masyarakat menganggap bahwa guru honorer ini sangat memprihatinkan, terutama persoalan gaji nih teman-teman. Teman-teman pastinya tahu lah berapa besaran gaji yang didapatkan oleh seorang guru honorer yang secara pekerjaan bisa dikatakan cukup mulia, berbagi ilmu bagi kita semua. Namun ketika kita melihat besaran gaji yang diterima itu sangat miris sekali. Dan pada kesempatan kali ini aku pengen ngajak teman-teman supaya kalian gak lagi berpikir negatif tentang guru honorer, karena itu juga merupakan bagian dari proses kita menuju lebih baik ke depan. Mengapa? Karena ada berita terbaru dan cukup menarik bagi kalian, seorang guru honorer yang mana pada tahun 2023 dikabarkan akan ada pengangkatan guru honorer menjadi ASN dengan tanpa tes. Nah, jadi pasti teman-teman penasaran seperti apa mekanismenya, persyaratannya seperti apa. Buat yang udah nggak sabar nungguin seperti apa mekanisme tadi, yuk kita simak video berikut. Oke, kabar menarik, tahun 2023 akan ada pengangkatan honorer menjadi ASN tanpa harus melalui tes. Ada banyak informasi dari berbagai sumber yang menginformasikan bahwa honorer 2023 akan diangkat menjadi ASN dengan melengkapi persyaratan yang dibutuhkan. Hal ini selaras dengan surat edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB, dikenal dengan RUU ASN. Mendengar dari informasi terkait pengangkatan honorer, ternyata pemerintah memberikan ini untuk kalian yang berusia 35 sampai 46 tahun. Bisa langsung diangkat menjadi ASN tanpa tes, hanya dengan melengkapi persyaratan tertentu. Tentu hal ini menjadi kabar bahagia bagi mereka yang termasuk dalam pengangkatan honorer 2023. Karena dengan adanya pengangkatan honorer ini bisa menyelamatkan nasib mereka. Lantas bagaimana dengan usia di bawah 35 tahun? Apakah dihapus atau bahkan juga diangkat menjadi ASN? Namun sebelum itu Kemenpan RB menerangkan bahwa honorer yang mendapatkan kemujuran bisa diangkat menjadi ASN ada 6 bidang, dan salah satunya adalah pendiri, kesehatan, dan pertanian. Lebih rincinya terkait 6 bidang yang mendapatkan prioritas terkait honorer diangkat menjadi ASN 2023 seperti di bawah ini.
Yang pertama, tenaga honorer di bidang kesehatan. Yang kedua, tenaga honorer di bidang pendidikan. Yang ketiga, tenaga honorer di bidang pertanian. Yang keempat, tenaga honorer di bidang fungsional. Yang kelima, tenaga honorer di bidang penelitian. Dan terakhir atau keenam, tenaga honorer di bidang administratif. Selain memprioritaskan sejumlah bidang tersebut, pemerintah juga akan memberikan ketentuan mengenai tenaga honorer bisa diangkat menjadi ASN 2023 berdasarkan usia. Yang pertama, maksimal usia 35 tahun dan punya masa kerja 1 hingga 5 tahun secara terus-menerus. Kemudian yang kedua, maksimal usia 40 tahun dan punya masa kerja 5 sampai 10 tahun secara terus-menerus. Kemenpan RB selamatkan nasib honorer 2023 dengan adanya solusi alternatif yang bisa digunakan secara baik. Berikut simak 3 solusi untuk tenaga honorer 2023. Yang pertama, tenaga honorer diangkat secara keseluruhan menjadi ASN. Yang kedua, tenaga honorer diberhentikan seluruhnya. Yang ketiga, tenaga honorer diangkat sesuai dengan skala prioritas yang dibutuhkan. Di samping solusi tersebut, dalam pemberian solusi alternatif ini pemerintah juga tetap memperhatikan dampak positif dan negatifnya sehingga tidak ada yang dirugikan. Demikian informasi tenaga honorer diangkat menjadi ASN 2023 tanpa melalui tes. Semoga penjelasan tadi bisa bermanfaat buat kalian, terutama kalian yang memang profesinya adalah sebagai guru honorer.